Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Novita Dwi Anggraini dengan NIM 232103050073. Saya dari Prodi Psikologi Islam dari kelas PI 3 angkatan 2023. Pelatihan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu atau kelompok dalam bidang tertentu. Berikut adalah dua definisi pelatihan. Yang pertama, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan melalui berbagai metode seperti kursus, workshop, atau praktik langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pekerjaan atau aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Pelatihan adalah proses yang sangat penting untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Bagi saya, pelatihan adalah kesempatan untuk belajar hal-hal baru, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan kemampuan dalam bidang tertentu. Ini juga merupakan cara untuk tetap relevan dan kompetitif di dunia yang terus berubah. Pelatihan bisa berarti banyak hal, tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam konteks profesional, pelatihan dapat membantu seseorang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi atau untuk menguasai teknologi baru. Dalam konteks pribadi, pelatihan bisa menjadi cara untuk mengejar hobi atau minat baru. Program pelatihan memiliki banyak manfaat, baik untuk individu maupun organisasi. Berikut beberapa manfaat utama. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Pelatihan membantu peserta untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperdalam pengetahuan yang sudah ada, sehingga mereka lebih kompeten dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Dengan keterampilan yang lebih baik, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan kerja. Pelatihan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir mereka. Yang keempat, yaitu adaptasi terhadap perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, pelatihan membantu individu dan organisasi untuk tetap relevan dengan menghadapi teknologi baru dan metode kerja yang lebih baik. Yang kelima, pengembangan karir. Pelatihan membuka peluang bagi karyawan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Yang keenam, peningkatan kualitas layanan. Dengan keterampilan yang lebih baik, karyawan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan yang dapat meningkatkan reputasi dan keberhasilan bisnis. Ada beberapa hambatan umum yang sering muncul saat melaksanakan program pelatihan. Yang pertama, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan dari manajemen puncak, sulit untuk mengalokasikan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk pelatihan. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kualitas dan cakupan pelatihan yang dapat disediakan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin enggan untuk mengikuti pelatihan karena takut akan perubahan atau merasa tidak nyaman dengan metode baru. Yang keempat, keterlibatan karyawan yang rendah. Tanpa keterlibatan aktif dari peserta, pelatihan mungkin tidak efektif dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang kelima, materi dan alat pelatihan yang tidak memadai. Materi yang ketinggalan zaman atau alat yang tidak memadai dapat menghambat proses pembelajaran. Yang keenam, masalah teknis. Gangguan teknis seperti masalah konektivitas atau perangkat lunak yang tidak kompatibel dapat mengganggu pelaksanaan pelatihan.
Yang ketujuh, keterbatasan waktu dan jadwal. Menyelaraskan jadwal pelatihan dengan ketersediaan karyawan seringkali menjadi tantangan. Yang kedelapan, kesulitan dalam mengukur efektivitas pelatihan. Menilai dampak dan keberhasilan pelatihan bisa menjadi sulit tanpa metode evaluasi yang tepat. Henitz dan kawan-kawan mengemukakan 4 kriteria atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan, yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Yang ketiga, mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan. Yang keempat, mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Donald dan James Kirkpatrick mengemukakan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk dapat menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif, yaitu yang pertama, program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan baik. Yang ketiga, latar belakang peserta program pelatihan sesuai dengan kompetensi program yang dilatihkan. Yang keempat, pelatihan dilaksanakan di tempat yang nyaman dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai. Yang kelima, program pelatihan mampu memfasilitasi agar peserta memiliki kompetensi yang diperlukan. Yang keenam, program pelatihan harus dapat memberi rasa puas kepada peserta program pelatihan. Model EDI adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan program pelatihan dan desain instruksional secara sistematis. EDI adalah akronim dari 5 tahap utama dalam proses ini. Yang pertama, analisis. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan. Ini termasuk menilai tujuan bisnis, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, memahami audiens, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain. Pada tahap ini, perencanaan rinci tentang bagaimana pelatihan akan dilakukan. Ini mencakup merancang strategi instruksional, memilih metode pembelajaran, menentukan struktur dan durasi pelatihan, serta mengembangkan storyboard dan media. Yang ketiga, develop, yang artinya pengembangan. Tahap ini melibatkan pembuatan materi pelatihan yang sebenarnya. Ini termasuk membuat prototipe, mengembangkan materi pelatihan, mengadakan uji coba, dan melakukan pelatihan pilot. Yang keempat, implementasi. Pada tahap ini, pelatihan benar-benar dilaksanakan. Ini melibatkan penyampaian materi kepada peserta dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Yang kelima yaitu evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana efektivitas pelatihan diukur. Evaluasi dilakukan selama dan setelah pelatihan untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Model EDI memberikan panduan yang terstruktur untuk menciptakan program pelatihan yang komprehensif dan efektif. Setiap tahap harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan hasil yang optimal. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal yang sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Barbazet mengemukakan definisi analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis sebagai sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Training needs analysis merupakan langkah mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi
berkembang baik bagi dirinya sendiri maupun organisasi. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa TNA merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu tentang kinerja untuk menentukan apakah pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.